wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah, yaitu yang berkaitan dengan masalah tadabbur Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ketika kita tolab ilmi ini Allah membuka hati kita untuk bisa menerima dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Dia dimulai. Oke. Bulughul Maram ya. Ya. Kita lanjutkan hadisnya. Habis itu ke pertanyaan-pertanyaan ya Ustazah. Ya boleh, monggo. Monggo Mbak Susi. 646 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan pada rikas atau harta karun itu zakatnya 1/5. Oh, ini kalau menemukan sesuatu yang bukan hasil jerih payah kita yaitu Ustazah. Jadi harta karun ya, itu Ya. zakatnya 1/5. Ya. 1/5 itu berarti 0,20. Ya, 20%-nya dari harta yang diketemukan. Orang-orang terdahulu memang biasanya kan kalau menyimpan barang untuk waktu ada penjajah biasanya kan dievakuasi orang-orangnya, kemudian barangnya itu supaya tidak berat bawa akhirnya dipendem, dimasukkan ke dalam tanah. Maka ketika tanah itu boleh jadi sudah beberapa tahun, ratusan tahun, begitu digali mungkin membuat sumur kayak apa, pokoknya ada penggalian-penggalian lah di tanahnya. Kayak tahu-taunya ada barang, yang barang itu bisa dijadikan uang, entah perunggu, entah emas, entah piring-piring dari perak juga dan lain sebagainya. Maka ketika dijual, nah dihitung jadi berapa uang gitu. Kalau umpamanya ini sampai 10 juta, ya 1/5-nya dari 10 juta berapa? Kita keluarkan dulu. Begitulah Islam mengatur segala-galanya. Ya, Ustazah, kalau ini kan banyak ya kayak door prize atau seperti di supermarket itu kan memberikan kupon-kupon undian hadiah. Nah, itu berarti 1/5 juga ya Ustazah? Oh enggak, kalau itu kan bukan rikaz namanya. Itu mah hadiah aja. Bukan dikategorikan ini ya, yang itu kan bukan hasil jerih payah kita ya, maksudnya mendadak itu ya, dapat hadiah undian harapan gitu ya Ustazah kan? Enggak, kalau itu enggak termasuk. Jadi barang rikaz itu adalah barang yang terpendam di dalam ini kan ada keterangan harta simpanan orang-orang zaman dahulu di dalam bumi. Nah, kalimatnya harus ada di dalam tanah. Kalau hadiah itu kan langsung, dan ada kalanya kan kita ikut apa gitu, ada hadiah gitu. Tidak, 1/5 dari itu. Jadi kembalinya kalau masalah hadiah itu nanti kan kalau itu disimpan ataupun kalau itu dijadikan uang kita simpan, ya kayaknya nggak sampai 80 juta. Tapi boleh jadi kalau mobil kan lebih dari itu gitu. Iya. Dan mobilnya mungkin untuk investasi aja, bukan mobil yang utama yang kita kan sudah pakai. Kemudian kita menyimpan itu diuangkan, nah, itu pun harus sudah 1 tahun. Berarti kalau pekerjaannya memang mencari harta karun, misalnya dari kapal yang tenggelam. Itu juga ya, tenggelam ya? Iya itu betul. Kalau umpamanya penyelam menemukan kapal tenggelam di dalamnya ada barang berharga, maka itu termasuk. Oh, tapi kalau mencari mutiara enggak ya? Lain enggak. Kalau mencari mutiara enggak. Oke. Baik. Yuk lanjut Mbak Susi. Ya.
647 dari Amar bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai harta simpanan yang ditemukan seseorang di kampung yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya di kampung yang berpenghuni, maka umumkanlah. Namun apabila kamu menemukannya di kampung yang tak berpenghuni, maka di dalam harta itu dan juga di dalam harta rikas, zakatnya adalah 1/5. Ya. Oh, berarti ini Ustazah ya, kalau harta itu ditemukan di kampung yang berpenghuni kan prosedurnya harus diumumkan dulu ya. Dulu. Barangkali memang ada tetangga ya. yang menyimpan sengaja barang itu. Tapi kalau tetangga kita umpamanya nggak tahu, umpamanya biasanya kan beli tanah ya, beli tanah dari tetangga. Boleh jadi tetangga itu menyimpan sesuatu. Tapi kalau umpamanya kata tetangga juga, saya nggak tahu, gitu. Saya nggak pernah nyimpan itu. Berarti milik kita lah. Itu kalau seperti itu sama dengan harta rikas ya? Iya, 1/5 keluarganya. Gitu ya. Kalau misalnya gimana ya? Iya, Kalau saya uang di pinggir jalan gitu misalnya, atau beli tanah di satu kampung yang tanah yang sudah tidak berpenghuni lama, ternyata di situ di dalamnya ada harta karunnya, itu diumumkan. Diumumkan karena itu kampung ada penduduknya. Kalau tidak ada penduduknya, berarti udah langsung milik kita. Kalau diumumkan itu tujuannya untuk apa, Ustazah? Ya barangkali itu miliknya orang, sengaja orang itu menyimpan, waktu menjual tanah ke kita, kan kita hanya beli tanahnya aja. Sedangkan isinya buminya itu tidak mereka jual. Oh iya, saya simpanan saya itu. Lupa saya, umpamanya kata penjualnya itu. Itu Ya, kalau ditunggu sampai berapa lama bisa menjadi milik kita? Kalau nggak ada yang tahu. Kalau harta rikas, kalau harta karun ini tidak ada waktu untuk menunggu jadi milik kita. Langsung pada waktu itu juga ketika tidak ada yang mengaku berarti milik kita. Akan tetapi kalau seperti kita menemukan uang di jalan atau dompet atau jam tangan, nah itu kita harus mengumumkan selama 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? Ya, kalau selama 1 tahun itu tidak ada yang mengaku, berarti sudah jadi milik kita. Kita umpamanya menemukan kalung di jalan, kalung ya yang gram-gramannya mungkin sampai 25 gram. Nah, kemudian kita ya umumkan dulu siapa yang kehilangan kalung gitu aja mengumumkannya. Umpamanya datang orang 2 apa 3 gitu ke kita. Kasih tahu kalung Anda bagaimana gitu. Ditanya gitu, apa namanya? Rantai-rantainya, terus itunya apakah sesuai nggak dengan apa yang kita temukan itu. Kalau dia tidak sesuai, berarti oh maaf bukan milik Anda, tinggal gitu aja Jod. Itu ditunggu sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, kalau misalnya kalungnya besar gitu, itu perlu dikasih zakat 25? Belum, enggak. Kan kepemilikan belum menjadi milik kita. Dalam 1 tahun itu hanya untuk menunggu pemiliknya dari kalung tersebut. Kalau pemilik kalung tersebut tidak datang, berarti insya Allah itu milik kita. Tapi umpamanya setelah 1 tahun memang dia datang lagi, ternyata umpamanya 1 tahun 2 bulan, 1 tahun setengah, ada yang datang, saya kehilangan kalung, kata orang Anda pernah mengumumkan kalung gitu. Kemudian begitu ditunjukkan tanda-tandanya, ternyata iya benar, tetap dikasihkan. Cuman umpamanya selama 1 tahun tidak ada yang datang kepada kita, berarti boleh kita miliki. Nah, mulai dari kepemilikan kita lah, ditunggu 1 tahun lagi umpamanya, ya
berapa gram yang mungkin pemain 100 gram gitu dok, berarti ya harus dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak kita jual, kalau kita tidak gunakan untuk yang lain. Tapi kalau kalung itu dijual dan digunakan untuk keperluan kita yang lain, tidak ada zakat. Oh, kalau terus kalau misalnya jadi maaf, kalau dijual untuk keperluan yang lain tidak ada zakat, tapi kalau tidak dijual kita simpan begitu, itu zakatnya Ya, sampai 25% ya. dari beratnya itu ya. Sampai nisab enggak itu kalung itu kalau dijual? Misalnya sampai nisab, keluarkan setelah keluarkan 2,5 ya, bukan 20% ya. Bukan 2,5. 2, ya, karena gram. tidak termasuk harta karun ya. Iya, tidak termasuk harta karun. Oh. Okay. Namanya dalam bahasa Arab itu harta luqotoh ya, barang temuan. Kalau harta karun namanya rikaz. Iya. Monggo lanjut. Mbak Uria, monggo Mbak Uria. 648. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Halal bin Al-Harits radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW mengambil zakat dari barang tambang Kabaliyah, daerah pesisir Laut Merah dekat dengan Madinah. Mengambil zakat dari barang tambang. Ya, logam-logam Kabaliyah. Ya, barang tambang. Ya, barang tambang ini berarti kayak minyak. Ya, boleh jadi seperti itu mungkin dan lain-lain. Jadi semua barang tambang ya. Iya. Tidak ada penjelasankah di bawahnya mungkin? Tidak lanjutannya. Ya. Seperti ya. Pokoknya penjelasannya cuman Qabaliyah, nama satu tempat. Qabaliyah. Ya, yang jauhnya dari Madinah perjalanan 5 hari, jauh banget. Perjalanan unta, kalau pesawat ya mungkin berapa jam? Itu 2,5%. 1/5 barang tambang itu. Oh, barang tambang itu 20%. 20%. Ya, 1/5. 1/5 dari barang itu atau 1/5%? 20% kalau nggak salah. Oh, 20%. Iya. Barang tambang. Ini berarti peruntukannya buat orang yang punya tambang kayak batu bara, punya tambang seperti itu Kak Ustazah? Iya. Harus yang punya. Terus kemudian kalau kami ini beli barang tambang, misalnya beli yang termasuk misalnya beli batu bara, emas, kalau emas sudah selama ini sudah diketahui ya barang tambang kan juga. Tapi kalau misalnya ini apa namanya kayak pasir, apakah itu kita juga kena zakat? Tidak disebutkan itu masalah pasir itu. Yang barang tambangnya itu ya logam mulia itu, penekanannya logam mulia yang dimaksud. Kecuali kalau itu tambang milik pribadi ya, kan ada penambang pribadi itu berarti tambang beli menjadi usaha itu di daerah. Kalau usahanya memang tambang gitu. Ditambang, iya, betul. Ya, kalau itu uang dijadikan untuk modal pertambangan berarti kembalinya ke uang modal kemarin, Dok. Usaha ya? 2,5. Umpamanya kita punya berapa M untuk usaha barang tambang. Kita kan beli tanahnya itu hanya untuk digali aja atau dibor minyak, nanti kan dari situ berarti hasilnya dikuruskan ke emas hasilnya.
Iya. Iya. Baik. Oh, lanjut. Nah, ini zakat itu sudah selesai. Nah, ini pertanyaannya, sebelum lanjut ke zakat fitrah, Ustazah, kalau modal kemarin itu kan dizakatin ya, sekali aja toh. Ya, modal kerja itu dikeluarkan zakatnya satu kali seumur hidup 2,5% kan? Ya, modal usaha ya, Dok? Iya, modal kerja, iya. Modal usaha. Ya, satu kali seumur hidup. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya nih, anggap aja saya punya tabungan, punya simpanan misalnya 6M gitu, misalnya nih 6M. Nah, kemudian dari 6 deposito, dari 6M itu yang 2M itu kemudian saya jadikan modal kerja. Yang 6M ini kan sudah saya zakatin. Sudah saya zakatin zakat harta simpanan. Nah, kemudian dari 6M itu saya ambil 2M itu untuk modal kerja. Ini 2M yang sudah di zakat zakat harta itu apakah masih perlu keluar zakat kerja lagi? Perlu, karena nanti sudah pindah posisi. Oh, pindah posisi. Kan dijadikan modal usaha kan? Ya. Iya. Iya. Ya. Keluarkan dulu. Oh, gitu ya. Oke. Jadi baik. Iya. Kemudian tunggu. Ini pertanyaannya kemarin apa, Mbak Uria, ingat? Nah, Ustazah, kalau pajak itu jelas beda ya. Jelas pajak Yang kemarin itu ada yang ini, yang apa namanya tabungan. Tabungan itu kalau misalnya sekarang tabungannya 100 juta dijakati. Nah, tahun berikutnya bertambah 125 juta. Apakah zakatnya itu 125 juta ataukah cukup 25 jutanya saja karena yang 100 ini sudah di tahun kemarin? Tahunnya, jadi yang yang sudah dijakatin tahun kemarin, kan sekarang sudah 1 tahun yang akan datang lagi. Itu berlaku setiap tahun zakatnya seandainya uang itu tidak berkurang dari nisab. Setiap tahun. Terus ada tambahannya 25. Yang 25 juta itu kan belum nisab. Jadi belum dikejakatin yang itu. Oh, jadi cara menghitung kita nabung. Loh, ternyata yang 25 itu sekarang menjadi 80. Nah, jatuhnya 80 di bulan apa gitu. Maka jatuhnya 80, diumpamanya 5 bulan yang akan datang, ini sudah 80. Nah, kasih tanda. Nanti zakat yang pertama tadi tetap itu berlaku tiap tahun. Zakat yang kedua ini baru setelah haul, setelah 1 tahun keluarin zakatnya. Nah, nanti itu pun yang kedua itu zakatnya berbeda dengan nisab yang pertama. Insya Allah walau alam seperti itu. Ya, cara ngitungnya begitu. Kemudian Ustazah, kalau tabungan kita 100 tahun berikutnya berkurang 100 itu. Kalau berkurangnya enggak sampai nisab, tidak ada zakat. Oke. Sedekah biasa aja. Iya. Jadi saya ulang lagi ya Ustazah ya. Jadi kalau saya misalnya setiap bulan berhasil 1 juta. Kemudian berarti pada tahun ke-8 itu sudah 80 juta atau lebih ya. Itu kemarin saya sudah ngitung itu ya. Ya. Pada tahun ke-8 tuh 80 juta. Nah, kemudian itu sudah sampai nisab ya. Ya. 80 juta sudah sampai nisab. Nah, baru tunggu.
itu tahun ke-8 saya lihat sudah menjadi 80 juta. Berarti tahun depannya, tahun ke-9 itu baru keluar zakatnya kan? Iya, Kalau disesuaikan dengan jatuhnya nisab yang bulan tambahan tadi. Jadi kita memang harus mencatat gitu, harus ada catatan. Ya, gitu dong. ya, gitu ya. Nah, apa namanya? Itu kan misalnya Januari ya, saya Ramadan aja deh. Nah, itu. Ramadan tahun ke-8, itu sudah 80 juta. Oke. Berarti bulan Ramadan tahun ke-9 itu baru keluar. Nah, misalnya ketika bulan Ramadan tahun ke-9 itu menjadi 100 juta. Menjadi 100 juta, tapi tambahan 20 jutanya itu di bulan sebelum Ramadan. Jadi tambahan 20 jutanya itu masih berumur 1 bulan. Jadi 20 jutanya itu bisa tidak disakatin gitu toh? Iya, jangan dikeluarin dulu, nanti aja nunggu nisabnya ya. Nunggu nisabnya kan ya. Nisab tahun yang depannya kan ya. Nah, nanti yang 20 juta itu kapan jatuh di 80 jutanya? Boleh jadi mungkin kalau kita ada rezeki 2 bulan yang akan datang, oh ternyata ada tambahan banyak. Nah, berarti jatuhnya di bulan itu, di bulan yang keduanya ada tambahan bulan itu, Ramadan, Syawal, berarti Dzulqa'dah. Nah, di Dzulqa'dah itu sudah sampai nisab yang tabungan kedua. Nah, nanti Dzulqa'dah yang akan datang tahun depan baru dikeluarkan zakatnya. Hitungnya lumayan butuh usaha ya. Ya, memang harus seperti itu ya. Itu ya. Mau retail, tapi kalau Allah 20 dari 20 juta kita keluarin itu kan juga nggak apa-apa, hitung-hitung sedekah tambah. Nah, memang sedekah biasa itu. Dan boleh jadi umpamanya kita punya 20 juta, kita keluarkan 3 juta itu kan, nggak masalah. Iya. Nah, kalau seperti itu kan dikeluarkan seperti itu nanti pada saat 80 sudah mencapai nisab, ngitungnya dari awal atau tetap menunggu nisabnya zakatnya? Menunggu nisab, Bu, ya. Tetap menunggu nisab ya. Jadi pas nisabnya itu, oh bulan ini saya sudah 80 juta, nah kasih tanda, kita catat. Nah nanti apakah di tahun yang akan datang ini masih utuh itu uang atau sudah berubah? Tahunnya waktu jatuh nisabnya itu 80 juta bulan ini, tahunnya 5 bulan yang akan datang ada keperluan, maka berkurang lagi, tidak ada zakat. Ustazah, kemarin itu kan diskusi nih ya. Jadi bagaimana kalau bisnisnya itu dengan modal hutangan, sementara hasil belum bisa untung tapi malah tekor. Nah, kemarin diskusinya itu salah satunya itu. Modal hutangan itu pakai bunga apa enggak? Kalau pakai bunga itu pasti riba. Ini sudah salah. Ya. Jadi kalau tekor itu ya sudah pantas lah. Ya kan, Ustazah, betul ya? Ya, insya Allah. Terus kalau berarti kalau modal itu modalnya hutangan itu harus bagi hasil toh, dan itu ketentuan bagi hasilnya itu harus betul dulu kan? Tergantung ikrar. Ya, tergantung ikrar. Dokter pinjam ke Dokter Wiwin untuk buat usaha. Ya udah Dokter Wiwin pokoknya pinjamin 100 juta ke dokter dia. Ya kan tidak ada kata-kata apa-apa. Walaupun dokter dia untung beberapa pun nggak usah dikasih karena tidak ada ikrar, hanya pinjam. Cuman pengembaliannya pokok tadi 100 juta kembalikan gitu kan. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang mau saya tanyakan juga, Dia. Jadi kalau misalkan, iya, itu saya tanya itu. Itu kalau misalkan ya, itu hasil utangan ya. Sekarang utangan itu bukan di orang, meskipun di bank syariah itu pun juga itu kan
juga berbunga lah, apa bunganya itu juga termasuk riba gitu, nggak tahu ya, ini misalnya di bank syariah. Sedangkan hasilnya itu core itu tadi. Jadi gimana kita zakat modalnya kalau misalkan hasilnya itu untung-untung bisa nyaruh utang gitu loh. Kalau untuk misalkan untuk sehari-hari aja nggak cukup lah. Kapan kita bayar zakat modalnya itu yang saya tanyakan. Oh, itu. Di dalam hadis kemarin itu, ketika kita mau buka usaha, tidak disebutkan bahwa uang itu milik pribadi ataupun pinjam. Jadi ketika uang itu kita pinjam, umpamanya 20 juta, ya dari situ aja langsung kita keluarkan tanpa ada jeda waktu kalau untuk usaha. Nah, nanti masalah pinjaman-pinjaman ke bank memang begitulah adanya. Sebelum ke bank, usahakan kepada saudara kita, kepada teman kita yang tanpa bunga. Kalau sesama kita pun, kalau memang dia memang ada untuk dipinjam, dan udah paham dalam agama, insya Allah. Jadi begini, paham di dalam agama itu. Ketika seseorang memiliki kelebihan uang, ada yang meminjam, yang meminjamkan dan yang meminjam itu harus sama-sama jujur dua-duanya. Jatuh temponya maksudnya bayarnya kapan, memang itu harus dipegang, harus ada perjanjian. Dan di Islam itu biasanya kalau pinjam-pinjam seperti itu ada ada jaminannya gitu. Masalah utang itu ada di dalam surat Al-Baqarah itu harus ada jaminannya. Jaminannya apa gitu. Nah, setelah uang tersebut kita pinjam dari kawan, berarti kan dari saudara atau dari teman sejawat, kan tidak ada perjanjian untuk lebih ketika mengembalikannya. Berarti itu kita bebas dari riba. Kalau di bank itu, kalau kita tidak darurat-darurat amat, usahakan nggak usah pinjam di situ. Gitu. Tapi kalau umpamanya memang itu sangat urgent sekali, kita membutuhkannya, dan tidak ada siapa-siapa yang bisa meminjamkan kita, barulah itu langkah terakhir. Itu Islam. Nah, bagi yang meminjamkan, di dalam hadis jelas dalam Ibnu Katsir, barang siapa yang meminjamkan uang, kemudian dia menunggu untuk pengembalian bayaran tersebut, maka setiap hari dia mendapatkan pahala 2 kali lipat dari uang yang dipinjam. Itunya barokahnya orang yang meminjamkan dengan sabar. Umpamanya janjinya 1 bulan. Ya kita anggap 1 bulan itu 29 atau 30 di bulan Hijriah. Maka ketika selama kita menunggu, nah uang yang kita pinjamkan itu dibalas oleh Allah pahalanya 2 kali lipat dari besarnya yang dipinjamkan. Umpamanya orang itu pinjamnya 10 juta, berarti kita mendapatkan 20 juta nilai pahala di sisi Allah setiap hari. Bagaimana? Jadi baiknya gini ya Ustazah, daripada kita nanti berhutang zakat modal itu, sebelum modal itu kita pakai langsung kita potong aja ya. Ya memang untuk dipotong zakat gitu ya. 2,5 ya. Ya, daripada nanti kita kalau udah kepakai wis mengembalikannya kan susah gitu loh. Iya, betul. Dan nanti setelah kita berjalan buka usaha dari uang tersebut, nah nanti itu dihitungnya hasilnya. Hasilnya kita umpamanya diputarkan lagi, pakai belanja lagi, itu sudah zakat pertama tadi sudah selesai. Karena yang berputar itu kan dari hasilnya itu. Nah, nanti kemudian kita ada tabungan. Nah, itu yang kita kan. Yang kita perhitungkan lagi setiap 1 tahun sekali. Kalau hasil ya Ustazah itu dipakai perputaran dulu ya. Misalkan hasil itu zakatnya kapan? Apa dipakai perputaran dulu, misalkan beli bahan-bahan kulaan dulu gitu, apa langsung kotor itu dipotong, apa buat kulaan dulu sisanya berapa baru dizakati gitu? Enggak, diputarkan dulu, tapi sisanya berapa itu tetap sisa itu harus nisab. Kalau belum nisab tidak perlu zakat gitu kan. Nisabnya tetap 80 juta itu tadi.
Iya, dikurskan ke uang ke emas. Tergantung emasnya itu kan naik turun, tapi rata-rata naik terus kalau emas itu. Paling turun pun sedikit. Ya. Ya. 80 juta itu dengan catatan kalau harga emasnya 1 juta. Gitu. Iya, saya mengambil contohnya itu mudah lah. Tapi nanti dokter tetap menghitungnya ya. Ya. Emas batangan, emas murni gitu. Baik, iya. Sudah ya. Sudah ya. Kita lanjut. Sebentar, tadi masalah ini saya lihat di kitab bikinnya. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 1/40 atau 2,5. 2,5%, Dok. Oh, 2,5 ya barang tambang ya. Iya. Ini dikiaskan dengan emas dan perak sama. Kalau kembalinya ke emas dan perak sebesar 20 dinar atau 85 gram emas. 85 gram emas murni. Untuk perak sebesar 20 dirham. Loh. Apa? Maaf, barang tambang itu nilainya barang tambang atau nggak paham tadi yang emas itu tadi? Dikurskannya ke emas, jadi tetap 2,5. Oh. 2,5%. Iya. Kiaskan dengan emas dan perak. Iya. Ya, wallahu a'lam, insya Allah. Monggo. Iya, kalau seperti dikurskan dengan uang emas ya. Iya. Jadi emas ini yang punya peranan penting ya. Karena emas itu kan tidak luntur. Udah mulia. Monggo lanjut bab baru ya? Iya, zakat fitrah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 4 mud kurma atau 1 sok gandum bagi budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar ke tempat sholat. Oh ya. Sudah ya, jelasin. Ya, artinya yang budak itu yang bayar itu tuannya kan, anak kecil yang bayar orang tuanya kan. Tuanya, walaupun bayi baru lahir pun harus bayar. Kalau dia lahirnya itu ya sebelum subuh gitu kan, atau sebelum mau ke lapangan untuk melaksanakan sholat id. Dia lahir, tapi di lapangan belum bubar sholatnya, berarti wajib, kena kewajiban zakat. Oh, iya. Ustadzah, di sini ditekankan kurma dan gandum ya, Ustadzah. Ya. Nah, kita bahan pokok ya, kita kiaskan itu bahan pokok. Kalau kita kan bahan pokoknya beras, jadi kita beras. Kalau di suatu tempat bahan pokoknya kan orang-orang Arab itu kan makannya kurma, roti, gandum gitu kan, jadi itu. Kismis juga. Jadi kita mungkin apa yang kita makan gitu ya, Ustadzah? Ya, bahan pokok kita. Ada suatu daerah yang bahan pokoknya makanannya jagung, ya jagung yang dikeluarkan. Umpama ada. Ya jelas ya. Jadi tadi bayi baru lahir itu mesti lahirnya gitu, tanya lihat jam itu sholatnya sedang berlangsung, itu masih tetap kena ya. Pokoknya alasannya sebelum sholat selesai ya. Iya, sebelum berangkat ke tempat sholat. Qobla khurujin nas, sebelum orang itu keluar. Sebelum keluar itu kan kita keluar rata-rata jam 5:30 ya. Nah, berarti kalau dia lahirnya subuh gitu aja, tetap harus dikeluarkan zakat wajib. Kalau pas persis sudah sholat? Enggak. Sedang sholat? Enggak kena, kan itu sudah keluar kitanya dari rumah.
Oh, sebelum keluar rumah ke tempat sholat ya. Oh, Nas ila sholat. baik. Oke, 6.50 Dian monggo. Ya, sedang menurut riwayat Ibnu Adi dan Ad-Daruqutni dengan sanad yang lemah disebutkan, cukupilah mereka pada hari ini agar tidak berkeliling meminta-minta. Mungkin yang zakat fitrah itu kalau nggak mampu harus dibayarkan apa gimana? Segera dikasihkan yang berhak supaya tidak berkeliling meminta-minta gitu. Ugnuhum anitawapi, artinya ketika pas hari raya itu orang-orang yang miskin yang biasa minta-minta, maka dikasih oleh orang-orang yang mampu berzakat, dikasihkan kepada mereka supaya mereka pada hari itu, pada hari raya tidak minta-minta. Tapi ironisnya lain. Justru habis sholat itu di pinggir jalan kadang-kadang ramai itu yang beginikan tangan. Terus semuanya itu. Sampai banyak. Padahal mereka insya Allah sudah pasti menurut saya itu punya bagian gitu. Sebelumnya itu mungkin tadi malam itu kan sudah ada pembagian untuk mereka. Mereka itu malah dijadikan kesempatan. Orang-orang yang keluar dari masjid, dari musola itu malah pada begini, bukannya ikut sholat. Gitu. Kan heran. Ini maksudnya Idul Fitri ya Ustazah ya? Iya, zakat fitrahnya itu kan. Fitrah, bukan Idul Adha ya. Kalau Idul Adha-nya daging kan. Ya. Kadang-kadang zakat fitrah itu ada yang dimanfaatkan, Ustaz. Di kampung-kampung itu kadang-kadang orang yang pakai busana muslim gitu, rombongan gitu minta ke rumah-rumah itu kita kasih enggak tuh, Ustazah? Kita kan enggak tahu mereka itu yang berat apa enggak. Lah, enggak usah dikasih. Itu dijadikan usaha. Tapi kalau memang itu dari amil, itu lain lagi kan, berarti beliau itu mengambilkan gitu. Mengambilkan dari Baitul Mal atau zakat di suatu masjid, musola. Saya ada tugas dari masjid untuk mengambilin zakat fitrah, ya udah, berarti kita kasihkan aja. Kalau kita nggak mau ngasih langsung kepada mustahiknya, kepada orangnya. Kalau dia minta untuk diri pribadi, mah nggak usah digubris dulu. Ada ya dok, dokter Dian ada yang begitu tah? Ya, di Pandaan itu. Saya itu orang busana muslim gitu di kampung, dari kampung itu 3-4 kadang sama anaknya gitu. Dari kampung di Pandaan di desa. Gitu ya. Apakah dia memang benar-benar tidak punya gitu kan? Kan biasanya oleh pengurus itu kan didata gitu kan, dikasih kupon kalau sekarang. Nah, mohon maaf seandainya ada orang yang seperti itu ke kita, kita tanya, sudah dapat kupon nggak dari panitia? Kalau dia umpamanya sudah dapat, tapi saya tidak kebagian kupon. Dusta berarti dia. Ya, walau alam. Monggo, lanjut. Ya. Terusin, Dian, 651. Dari Abu Sa'id Al-Khudri sallallahu anhu, dia berkata pada zaman Nabi Radhiyallahu anhu. Dia berkata pada zaman Nabi kami selalu mengeluarkan zakat fitrah 1 syok makanan dan 1 syok kurma atau 1 syok syair gandum atau 1 syok anggur kering. Mutalak ajwain, sedangkan dalam suatu riwayat disebutkan atau 1 sok susu kering. Abu Sa'id berkata, adapun saya masih tetap mengeluarkan zakat fitrah seperti yang aku keluarkan pada zaman Rasulullah SAW, dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, aku selamanya tidak mengeluarkan kecuali 1 syok.
Ya. Jadi, Yang 1 sei itu ukuran yang kita keluarkan sekarang. Kan 3 kilogram kurang hampir 1/4. 3 kilo. Sekarang ini dulu 2 kilogram setengah ya. Dulu 2,5 kilo, sekarang jadi lebih katanya. Lebihnya itu dari mana? Timbangan-timbangan itu karenanya berkurang kalau di timbangan di pasar katanya gitu, supaya kita menggenapkan jadi 3 kilo kurang. Maka ketika sekarang ini udah dihitungkan aja menjadi 3 kilo, lebihnya dijadikan sodako. Gitu. Monggo, terserah. Jadi zaman dulu tuh kurma juga dipakai zakat ya, Ustazah Iya, ya? karena ya sampai sekarang di Arab mungkin kurma juga, masih kurma. Oh gitu. Tapi ya, sah ya? Oh, Apa itu sah. namanya? Ya, boleh gitu, boleh. Karena itu merupakan bijian pokok gitu kan, makanan pokok. Kalau kita kan bijinya beras. Tapi kalau uang boleh juga ya, Ustazah? Uang 2,5 kilo gitu, Iya, bisa ya. Kalau di ya sekolah-sekolah itu ya habis kendaraan dong kalau uang 2,5 kilo. bukan, kalau di sekolahan gitu kan boleh beras atau uang gitu tuh. Jadi maksudnya senilai Senilai ya. Dalam senilai bentuk 3 kilogram beras ya, ganti dengan uang. Kalau uangnya yang di kilo, apalagi yang 100 ribuan di kilo menjadi 2,5 kilo gitu. Ya, boleh silahkan. Ini Ustazah saya juga baru tahu. Ternyata termasuk susu kering juga bisa ya. Berarti susu bubuk kaleng bisa ya. Ya, tapi kan apakah kita makanan pokok nggak tiap hari? Kita kan hanya kali-kali. Kalau Ada kan di kita yang itu setiap pagi minum susu kan begitu ya Ustazah, kan ada juga. Iya. Ya susu kering ya dulu seperti itu. Bahkan di Arab itu kan sampai sekarang kalau umpamanya roti itu kan kebab itu biasanya suka dicolek pakai keju itu. Iya. Ada tempatnya besar itu, makannya juga kayaknya enak banget. Ya, saya suka waktu itu di sana itu kan ditawarin gitu kan. Iya. Tapi Artinya kan begini Ustazah, ini kalau beragam begini kan enak ini mestinya loh ya. Dari sisi ini penerima itu ada yang ngasih beras, ada yang ngasih susu, ada yang ngasih anggur, kurma kan lebih bervariasi. Mungkin anaknya ini kan fakir miskin ya, satu keluarga miskin, ibunya dapat beras, anaknya dapat susu, anaknya nomor 2 dapat macam-macam kan satu keluarga gitu. Iya, Bu Susi yang enak itu diganti dengan uang. Dari uang itu dia bisa membelikan apa keperluannya gitu. Enak kan gitu. Oh iya, begitu ya? Iya, seperti tadi, iya Ustazah, kan kalau saya lihat kalau di masjid-masjid itu kan kalau kita memberikan zakat fitrah berupa uang, mereka itu membelikan ke beras gitu. Ada langganannya toko beras, dia memberi, oh ini dapat uang sekian, lalu dibelikan ke toko beras itu, lalu disumbangkan nyampe ke penerima itu sudah dalam bentuk beras itu ya Ustazah. Ya monggo, berarti kreatif itu orangnya. Jadi dikhususkan untuk beras. Kalau kita umpamanya yang langsung ke mustahiknya itu mau mengasihkan dengan uang boleh. Oh, iya. Iya, lebih enak uang ya, bisa macam-macam dibelikan macam-macam. Iya, Ustazah, terima kasih. Cuman perintah utama yang bahan makanan pokok itu beras. Monggo lanjut, Dokter Dia. Susi monggo. 652. Siapa saya? Bukan. Saya 652. Iya. Oke. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor,
dan sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, ia menjadi zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud serta Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim. Paham maknanya? Ya, Ustazah kan begini ya. Ini pengalaman yang merantau jauh ya. Misalkan saya di Moskow. Kemudian karena di sana tidak ada yang mengorganisir zakatnya, kemudian saya telepon ke Indonesia untuk menyumbangkan zakatnya. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Boleh. Maksud saya hitungannya itu ukurannya kalau beras ya, beras di Rusia itu seharga sekian. Lalu di Indonesia segini ada perbedaan harga kan? Ini apa yang kita ikuti? Ikuti Indonesia aja. Jangan kan ke sana hanya bertamu bukan bermukim. Iya. Biasanya kalau bertugas itu kan 4 tahun, Ustazah. Oh, Ya memang sementara ya. barangkali mungkin bisa diberikan kepada orang miskin yang ada di sana. Oh. Kan banyak Islamnya juga mungkin. Ya. Iya. Apalagi sudah setahun 2 tahun kan tahu gitu. Oh, ini tempat penampungan zakatnya. Ya udah kita ikut di situ aja. Oh, kira hanya healing aja gitu seminggu 2 minggu. Tempat ya Ustazah. Jadi itu kan yang banyak dialami TKW TKI di luar negeri seperti itu ya Ustazah. Ya. Nah, itu. Biasanya itu tidak terbatas waktu karena rata-rata kan kontrak 2 tahun gitu kan. Terus diperpanjang. Iya. Ya, dikeluarkan di tempatnya itu aja. Barangkali di situ kan banyak orang-orang miskin. Oh, Ustazah, terus kalau terlambat memberikan zakatnya setelah sholat gitu, Tidak artinya sah. menjadi sedekah biasa. Nah, lalu hukumnya terus kita tidak berzakat gitu gimana? Ya berarti kotoran-kotoran kita dari sisi pembersih kodok ya. tidak terbersihkan. Saya terangkan dulu di sini. Rasulullah SAW memerdukan zakat fitrah, yaitu tujuan zakat fitrah itu untuk membersihkan bagi orang yang puasa. Minal lagwi waropas. Artinya karena kan ada hadis ini. Barang siapa yang melaksanakan dia puasa tapi dia tidak bisa menahan ucapan kotor dan perbuatan dusta. Maka ketika dia berpuasa tidak menahan itu, Allah tidak ada hajat bagi orang yang hanya bisa menahan haus dan lapar saja. Jadi orang yang haus dan lapar saja, kemudian dia itu di dalam puasa itu masih menipu orang, masih menjolimi orang, ngomong pun tidak dikendalikan, bla 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 kalau marah gitu. Maka dia tidak memiliki nilai pahala puasa di sisi Allah. Tapi puasanya sah, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Nah, ada hadis seperti itu. Maka kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, kalau di bulan Ramadan refleks, kadang-kadang marahin anak, kadang-kadang marah kepada teman yang ada di rumah, kadang-kadang kita marah kepada siapa aja, suka jengkel, ataupun kita mungkin tidak bisa menjaga mulut untuk gibah sedikit-sedikit kalau ketemu kawan. Jadi ada kejengkelan seperti itu di bulan Ramadan, maka itu tapi kita tidak ada kesengajaan untuk melakukan itu, hanya refleks aja secara manusiawinya. Karena kita kan sudah tahu hadis yang tadi bahwa ketika kita puasa harus menjaga 2 hal tersebut, perbuatan dusta, perbuatan kotor, begitu juga dalam ucapan. Nah, ketika refleks tersebut, maka Allah memberikan solusi supaya puasa kita ini sempurna, diterima oleh Allah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal akhir. Maka diiringi di akhirnya ini Allah memberikan kewajiban zakat fitrah. Jadi zakat fitrah untuk membersihkan ini. Nah, kalau itu diberikannya sebelum orang-orang
yang sholat itu keluar, itu termasuk sodakoh yang untuk membersihkan tadi, untuk kesempurnaan puasa kita. Akan tetapi kalau kita umpamanya lupa, sodakohnya dikeluarkan habis orang-orang sholat, tidak termasuk sodakoh fitrah, hanya sodakoh biasa, kata Rasul. Maka jauh-jauh hari sebelum kita lupa, ini umpamanya 25, maka kita sudah mempersiapkan. Sudah kita timbang-timbang atau kita memang sudah kita beli yang udah jadi 3 kilo gitu. Ada keluarga kita ada berapa personil di situ, maka kita tumpukan di situ. Maka sekitar 2 hari kita mau Idul Fitri, maka kita sudah titipkan ke masjid. Begitu. Dok, bagaimana? Masjid sendiri itu baginya kapan sih sebetulnya? Sesudah sholat atau sebelum sholat baginya? Sebelum sholat, biasanya mohon maaf, boleh dilaksanakan malam hari. Boleh dilaksanakan habis sholat subuh serentak. Gitu. Oh. Jadi malamnya itu sudah dibungkus-bungkus, sudah itu kan kupon ini langsung rumah-rumah ini. Ya, maka mengikuti catatan kan di situ amilnya banyak, petugasnya banyak. Umpamanya membagikan kepada 100 orang, maka itu dibagi menjadi oleh 5 orang atau 10 orang gitu, yang bawa terus dikelilingkan gitu. Insya Allah dalam jangka 1 jam, setengah jam itu udah beres. Gitu, Dok. Baik. Ya. Bab baru sedekah sunat. Udia monggo 653. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Kemudian dia melanjutkan hadis tersebut yang di dalamnya disebutkan, orang yang bersedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Muttafaq alaihi. Sedekah sebaiknya ya, hanya dirinya sendiri dan Allah yang tahu. Seperti itukah? Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan ya, yang Allah beri naungan dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan. Kapan itu? Yaitu hari kiamat. Ketika semua manusia ini sudah wafat, sudah meninggal, maka terjadilah kiamat, maka di situ ada hari kebangkitan. Artinya ketika keluar manusia dari kuburannya masing-masing. Nah, maka setelah itu dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar. Nah, di alam mahsyar, matahari itu jaraknya dengan kepala kita, di dalam hadis dikatakan hanya 1 mil. Maka betapa gelisahnya semua manusia disebabkan oleh panasnya terik matahari yang membakar badannya masing-masing, sehingga dia mengeluarkan keringat. Yang ada keringatnya sampai lutut, ada keringatnya sampai pusar, sampai dada, bahkan ada yang keringatnya sampai menutupi mulut. Saking panasnya. Dan begitulah keadaan di alam mahsyar. Akan tetapi, kata Rasulullah, ada 7 golongan. Di antaranya salah satunya seorang laki-laki yang bersedekah, dengan sedekahnya itu tersembunyi. Sampai dikiaskan, diibaratkan tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu gitu. Itu hanya kiasan, artinya tidak diketahui oleh orang. Ketika bersedekah dia tidak riya, tidak banyak diketahui oleh orang, dan memang tujuannya tidak ingin dipuji orang. Maka insya Allah orang yang melaksanakan sedekah dengan semata-mata karena Allah, itulah yang menjadi
penaung hasilnya itu yang disedekahkan itu akan menjadi payung bagi dia di alam mahsyar. Itu maknanya, Bun. Ya. Paham dong? Ya, insya Allah paham, Ustazah. Satu lagi Mbak Uni, 65. Ya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang berada di bawah naungan sodakonya sampai diputuskan urusannya di antara manusia. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Paham. Berarti ini sebelum di padang masa ya Ustazah. Kalau termasuk di alam kubur ini tergantung di bawah naungan sodakonya. Apakah itu yang dimaksud? Di bawah naungan sodakohnya itu, yaitu di alam mahsyar tadi. Ketika orang-orang itu kena panas, kok dia seolah-olah ada awan yang menghalangi dari sinar matahari tadi. Maka ketika orang itu bersodakoh, niatnya karena Allah, tidak ria, dan pokoknya yang 3 membatalkan sodakoh itu. Maka ketika orang itu berada di alam mahsyar itu seolah-olah tertutup kepalanya dengan awan. Atau dengan seperti burung yang mengepakkan sayapnya berbaris gitu. Pokoknya kita ini yang bersodakoh itu aman gitu dari panasnya sinar matahari di alam mahsyar itu. Hatta yubsola bainana, sehingga dibereskan dulu permasalahan dengan sesama manusia. Baru itu akan menjadi payung bagi kita di alam mahsyar nanti setelah diselesaikan sangkut paut dengan sesama manusia. Artinya kalau orang itu masih punya utang, berarti dia nanti kebaikannya dari sedekah tersebut diberikan dulu kepada orang yang diutangi selama dia waktu di dunia kan belum bisa bayar sampai dia meninggal. Atau dia menjolimi orang tersebut sampai dia meninggal, tidak minta maaf. Maka diselesaikan di sisi Allah dengan cara memberikan kebaikan-kebaikan si pemiliknya itu. Itu maknanya. Ustazah tanya ini terkait dengan salah satu sodakonya adalah yaitu tadi orang yang berhutang belum dibayarkan itu menjadi sedekah baginya, dia punya piutang ya. Terkait dengan apa ya? Kalau saya tahu ini, terus kemudian saya sengaja supaya saya mendapatkan pahala tersebut, ada yang punya hutang saya diamkan. Nah itu bagaimana ya nanti? Apakah itu juga bisa dipertimbangkan sebagai sedekah? Karena mengingat selama masa tunggu itu orang ada pahala untuk orang yang dihutangi. Ya, 2 kali lipat. Apalagi sudah pernah ditanyakan, tapi kemudian tetap yang punya hutang itu mengabaikan. Kalau seperti itu terus dia sengaja karena memang lebih banyak pahalanya ya udah gitu. Gimana? Kalau kita sabar selama penantian, tetap kita mendapatkan pahala. Tapi kewajiban kita pun mengingatkan kepada orang yang hutang. Jangan-jangan dia lupa gitu. Nggak bayarnya jangan-jangan lupa. Udah waktunya loh, kamu belum bayar. Oh iya, maaf saya lupa. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang orang itu suka tidak ngasih tahu, belum punya itu yang salah. Seharusnya begitu jatuh tempo itu ngabarin, maaf seharusnya saya ini bayar hari ini atau besok, tapi dari bayangan saya belum punya rezeki, mohon maaf ya, mungkin saya undur dulu. Nah itu terserah, mau kita sodakohkan pada saat itu atau mau kita biarkan aja dulu. Monggo. Tapi kalau dia memang niat tidak mau bayar dengan janji-janji besok lusa, minggu depan, kan ada orang yang seperti itu. Ya. Ya, itu yang bikin kita jengkel gitu. Tetap harus kasih tahu dulu. Nanti responnya tetap bagaimana? kita punya kewajiban ya untuk, tapi Ustazah kalau sudah mengingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, itu kan kita juga nggak enak mengingatkan berkali-kali. Ya udah biarkan aja. Mau disodakohkan berarti kita diganti oleh Allah dengan surga. Mau tidak disodakohkan,
Ya manusiawi, kita jengkel, punya kejengkelan. Oh, jadi ya. Dan dengan adanya seperti itu menutup, akhirnya dia tidak akan berani lagi pinjam kepada kita. Yakin itu. Ya. Nggak, yang saya maksudkan nih lebih baik mana gitu antara mensodakokan atau membiarkan, karena orang yang selama masa tunggu itu kan juga dapat pahala. Ya. Ya, baik. Monggo, diikrarkan aja. Selama aku masih hidup, dia mau bayar, saya terima. Tapi kalau umpamanya saya meninggal, dia bebas dari hutang saya, dari hutangnya dia kepada saya. Mau diikrarkan gitu, monggo. Nah, kalau diikrarkan seperti itu, artinya ya masa tunggu itu, kemudian kalau meninggal dianggap sebagai sedekah gitu. Iya, udah disodakohkan. Nanti kalau aku meninggal, kamu tidak bisa bayar, ya udah sodakoh. Oh. Tapi itu janjian gitu, ya nggak mau bayar-bayar lah. 100-200 ya ringan, tapi di atas 1 juta harus ada harus ada. Makanya Islam itu mengajarkan kalau orang itu berutang itu harus ada jaminannya, entah cincinnya gitu yang dijaminkan gitu. Jadi kalau umpamanya orang itu tidak bisa bayar, itu dijualkan cincinnya. Umpamanya dia punya utangnya itu 1 juta, cincin yang yang dijadikan jaminan itu kalau kita jual berarti 1,5 juta atau 2 juta. Maka kan kita perjanjian, kalau udah jatuh tempo dia tidak bisa mengembalikan, maka cincin ini aku jual, kemudian diambil sebanyak utang yang dia utangi kita berapa, 1 juta, berarti lebihnya harus dikembalikan kepada pemilik cincin tadi. Ustazah, ya, orang yang berhutang, pahala sedekahnya dikasih hutang kan? Ya. Nah, kalau hutangnya itu pada lembaga, misalnya pinjol, pahalanya itu kemana? Selama mereka ikhlas dan tidak ada bunga berbunga, ya tetap insya Allah dia mendapatkan pahala yang terlibat di dalam uang tersebut. Akan tetapi kalau di situ ada unsur ribanya itu sudah lain acaranya. Yang menulis, yang menjadi saksi, semuanya itu ini di depan ada insya Allah, Dok. Judulnya itu bab riba, langsung aja, Dok. Sudah kan dulu ya? Sudah belum ya? Belum sih. Pernah disinggung. Enggak, kalau maksud saya kalau hutang lama gitu loh. Maksudnya hutang lama sebelum belajar gitu kita tahu tentang riba-ribaan begitu. Itu insya Allah mudah-mudahan Allah memaafkan, kita bertobat dan kita banyak bersedekah aja, banyak istighfar, insya Allah semua kesalahan kita akan diampuni oleh Allah. Kalau masalah kita belum tahu. Oke. Ustazah, kalau zakat fitrah itu kan wujudnya itu kan dari makanan pokok, ya, atau senilai dengan makanan pokok itu kalau mau dikasih uang. Terus kalau harta zakat mal itu kan bentuknya kan duit. Ya. Terus kalau yang disebut sedekah itu bisa uang, bisa barang, bisa makanan ya? Iya, umum. Bisa kebaikan juga. Bisa senyuman, bisa kata-kata baik. Bisa menahan kita untuk marah. Itu sedekah. Bisa pada ada orang bertanya kepada kita alamat, kemudian kita tunjukkan dengan lemah lembut dan dengan senang hati kita ditanya, maka itu sedekah. Banyak jalan sedekah. Jadi payung ya, payung nanti kita di akhir padang mahsyar itu ya. Ustazah mau tanya,
Waalaikumsalam Ustazah. Mau tanya, misalnya dia ada orang yang suka ada penipu yang jualan online tuh misalnya lewat FB atau apa dia nipu ternyata nggak dikirim barangnya terus kita jengkel terus kita bilang semoga kamu bangkrut dunia akhirat itu nggak apa-apa ya Ustazah? Nggak apa, tapi jangan di-expose ke orang ya. Ucapkan aja di dalam hati kepada Allah, nanti Allah yang ngatur. Boleh nggak sebetulnya? Boleh, karena kita dizolimi. Iya. Ya gitu, jengkel lah. Siapa yang nggak jengkel gitu kan? Ya mungkin dia udah nipu banyak orang gitu. Apalagi memang yang ditipu itu banyak, bukan kita aja. Masya Allah. Maka kita hati-hati untuk kita. Besok lagi kita harus betul-betul lewat mana gitu ya. Iya. Baik Ustazah. Ya itulah. Maka di Islam itu ada yang mengatakan sebagian ulama bahwa jual beli online seperti itu, itulah yang dikatakan haram. Kalau umpamanya bisa memegang dua belah pihak ini jujur, kita yang bayar jujur, mereka pun yang mempunyai barang pun jujur, insya Allah itu halal. Tapi kalau memang ada salah satu niat, udah tidak jujur, walaupun dia tidak online pun, kalau memang tidak jujur kan, walaupun berhadapan dengan kita, masalah barang baik dikatakan, barang jelek dikatakan baik, ya itu pun sama. Sama zolimnya gitu, dok, sama dosa. Ya, baik. Monggo, dokter. Ya. Apa? Lanjut ya, Tante ya? Ya. Mbak Lucy, monggo 655. Maaf Mbak, nggak kelihatan tulisannya ya, mungkin saya gaptek sih, tulisannya nggak muncul. Oh, nggak kelihatan ya di handphone ya? Iya. Oh, baiklah kalau begitu. Dian, bisa dibacain 655? Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja orang muslim yang diberi pakaian orang muslim yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari pakaian yang indah dari surga. Dan siapa saja orang muslim yang memberi makanan kepada orang muslim yang lapar, niscaya Allah akan memberinya makanan yang berupa buah-buahan dari surga. Dan siapa saja orang muslim yang memberi minuman kepada orang muslim lainnya yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman dari Ar-Raqiqu Al-Maktum, minuman dari minuman suci yang ditutup. Hadis riwayat Abu Dawud, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Jadi Allah akan membalas apapun yang kita perbuat, ya. Bisa saya. Betul. Makanya diutamakan kalau kita mau memberi, mau bersedekah, orang muslim dulu diutamakan. Kenapa dikatakan orang muslim? Karena orang muslim itu ketika dia sehat, ketika dia ada rezeki, pasti dia menyembah. Waktu sholat itu kan Allah yang disembah. Sedangkan ketika kita memberi makanan kepada selain Islam, malah dia pergunakan sehatnya itu, kuatnya itu untuk menyembah kepada selain Allah. Maka sampai di sini balasan oleh Allah kepada orang, siapapun orang muslim yang memberi pakaian kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan pakaiannya yang hijau di surga. Hijaunya di surga itu kan terdiri dari sutra tebal, sutra halus. Di dalam surat Al-Waqiah jelas sekali. Dan siapapun seorang muslim yang beri makanan kepada seorang muslim yang lain untuk menutupi kelaparannya orang tersebut, maka Allah akan memberikan buah-buahan yang ada di surga. Dan begitu pula minuman yang diberikan kepada seorang muslim, maka Allah pun akan memberikan minuman kepada orang tersebut, minuman yang masih disegel ya di dalam surga. Itu pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba yang dermawan. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk dermawan. Begitu. Berarti kalau untuk memberikan ke non-muslim, misalnya teman kita yang non-muslim, nggak ada pahalanya ya, Ustazah ya?
tetap 1/700. Tetap kembalinya berbanding 1/700. Umpamanya kita memberi 1 aqua, di sisi Allah kita dibalas 1/700. Nilainya di sisi Allah. Tetap, akan tetapi ya kalau ada muslim yang memang kita tahu saudara kita atau tetangga kita, ya utamakan muslim dulu. Tapi apakah kita tidak boleh memberi kepada orang yang non muslim? Boleh. Boleh, silahkan. Kalau dia sengsara gitu apalagi. Ya gitu dah. Baik. Lanjut Dian, lagi 656. Ya lanjut. Dari Hakim bin Hisham radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, tangan yang di atas pemberi lebih baik daripada tangan yang di bawah penerima. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah ialah yang diambil dari sisa kebutuhannya sendiri. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkan hatinya. Muttafaq alaih, dan lafaznya menurut riwayat Al-Bukhari. Jadi tetap aja kita suruh bersedekah, usaha saya. Dan apabila itu kebutuhan sendiri, maksudnya kalau dalam keterbatasan kita tetap sedekah itu pahalanya lebih besar gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah dia bersedekah ketika dia lapang dan ketika dia sempit. Nah, itu adalah orang yang bertakwa, sebenarnya takwa kepada Allah. Maka ketika kita bersedekah dalam keadaan lapang, ya mudahlah bagi kita. Tapi ketika dalam keadaan sempit, nah itu kan kadang-kadang kita mikir, loh kalau saya sedekahkan nanti saya nggak ada. Tapi ketika kita yakin bahwa semua itu Allah yang akan membalas di dunia dan akhirat kita, maka disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita punyanya uang umpamanya 10.000, kita keluarkan hanya 500 rupiah ataupun 1.000 rupiah. Monggo seperti itu, Dr. Muhammad. Kenapa di sini dikatakan masalah waktu sempit? Wa may yastagni yughnihillah, dan barang siapa yang mencukupi dengan seadanya, niscaya Allah beri kecukupan buat dia. Penekanan ketika sempit, ketika kita mengeluarkan sedikit dari yang kita miliki, tetap di sisi Allah itu kalau kita niatnya ikhlas, akan ada nilai tambah. Nilai tambahnya ya sudah kita sampaikan kan, Dok, di surat Al-Baqarah ya, ayat berapa ya? Ayat 160. Perumpamaan orang yang bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna fisabilillah itu. Monggo ya saya ulangi lagi. Monggo Dok, di Al-Baqarah, saya lupa ayatnya. Masalul ladzina yunfiquna. Oh, 261. 261, Dok. Al-Baqarah. Saya jelaskan dengan ayat ini. Supaya tambah yakin aja insya Allah. 261 ya? Iya. Monggo dibaca. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir
pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya, lebih Maha mengetahui. Iya. Ini yang 700 kali itu ya. Iya. Korelasi dengan hadis yang kita baca tadi, Rasulullah SAW bersabda, kalimat pertama dulu saya jelaskan, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya ketika kita memberi, berarti kan itu yang dikatakan tangan yang di atas. Kemudian yang di bawah berarti tangan yang menerima pemberian. Akan tetapi secara kasat mata, kalau kita tidak didampingi dengan ilmu, enak yang diberi. Gitu. Enak saja dia tinggal menerima. Kita yang hasil kerja keras, hasil usaha, dikasihkan kepada dia. Tapi ketika kita didampingi dengan ilmu, ilmunya mana ya ini? 261. Perumpamaan orang yang memintakan harta jannah Allah, seperti perumpamaan satu biji, kemudian dari satu biji itu tumbuh masing-masing satu biji itu menjadi satu. Kalau jagung itu satu buah jagung itu, dalam satu buah jagung itu ada 100, maka berbandingnya 700. Nah, ketika kita memberi didampingi dengan ilmu, kita memberi akwa kepada seorang itu. Nah, maka oleh Allah dilipat gandakannya menjadi 700. Nah, jadi kalimat kata-kata enak dia diberi terus. Keliru itu pemahaman enak yang diberi. Justru yang enak itu yang memberi. Kalau yang diberi kan dia mendapatkan uang, kita memberi kepada orang itu hanya 10.000. Ya dia dapatnya 10.000 itu nilainya. Tapi ketika kita memberi tersebut berarti kita 10.000 kali 700. Di sisi Allah kita sudah mendapatkan itu nilainya. Maka yang enak yang memberi kalau kita didampingi dengan ilmu. Kalau masalahnya itu yang tadinya 100.000 dikasihkan menjadi 90.000. Justru yang 10.000 itulah yang akan menjadi penaung tadi di dalam awal-awal itu, menjadi penaung bagi orang yang melaksanakan sedekah tadi dengan ikhlas. Yang 90.000 itu belum tentu mau dipakai apa gitu, belum tentu menjadi payung untuk dianya. Malah yang enak justru yang memberi kalau kita didampingi dengan itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini wabda biman ta'ulu, hendaklah dimulai dari menjadi tanggunganmu. Jadi kita bersedekah itu kepada orang yang berada di tanggungan kita. Kalau umpamanya kita di situ punya saudara yang memang kekurangan, maka alangkah lebih baiknya kita bersedekah kepada dia. Dan yang disedekahkan itu selebihnya dari keperluan kita. Maksudnya keperluan di sini keperluan pokok ya, yang primer itu. Maka ketika kita sudah kepenuhi itu, berarti kita punya simpanan, itulah yang disedekah. Kemudian wa may yastafif yu'ifahullah, barang siapa yang dia itu menjaga kehormatannya, niscaya Allah akan memelihara kehormatannya itu. Artinya ketika kita tidak memiliki apa-apa, ketika orang tersebut tidak memiliki apa-apa, artinya dia hanya memiliki sedikit rezeki. Nah, maka dia tidak berusaha untuk minta-minta kepada orang lain. Itu maknanya. Menjaga kehormatan itu, menjaga kehormatan dari minta-minta. Ketika Allah memberikan kesempitan kepada dia, dia tetap tidak merasa saya ini mau pinjam ke si Anu ya, karena hari ini saya ingin masak rawon tapi nggak ada uang. Nggak perlu kita berpikir seperti itu. Tapi uang yang ada di tangan kita merasa lapar, ya cukupnya dengan beli tahu tempe, ya tahu tempe aja gitu. Ceritanya seperti itu. Ya, kalau memang kita punyanya itu hanya untuk berupuk aja, bismillah. Maka ketika kita menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka yastagni yughnihillah, maka Allah akan memberikan kelapangan kepada hatinya orang tersebut. Jadi dia menjaga untuk tidak minta-minta. Itu maknanya, makna daripada menjaga kehormatannya itu. Tata, mulailah dari orang menjadi tanggunganmu. Ini gimana penjelasannya? Mustahiknya.
eh, yang tanggungan kita tuh apa sih sebetulnya? Ya boleh jadi yang umpamanya kita punya anak itu kelihatannya ya penghasilannya kurang, berarti kan itu pun termasuk kewajiban orang tua gitu untuk memberikan kepada dia. Maka kita kasihkan kepada dia gitu untuk sodakoh kita. Tidak umur ya, tidak terbatasi dengan umur ya. Ya kalau tidak di dalam anak itu ya, meskipun sudah dewasa, sudah ya, di situ juga kan disebutkan orang fakir, orang miskin, fakir kecil atau fakir dewasa, monggo. Kan orang tua membiayai anaknya ketika masih kecil itu kan suatu kewajiban. Suami membiayai istrinya itu kan suatu kewajiban. Apakah kewajiban itu juga bernilai gitu tah? Kewajiban itu tidak apa? Putus barusan. Aduh, Suaranya hilang. Suaranya hilang, Sada. Halo? Ya, gimana, Sada? Ya. Yang tadi Dokter Dia suaranya nggak jelas juga yang terakhir. Iya, diulang Oh Ustaz. iya. Iya, Dokter Dia. Yang suami menafkahi istri itu kan wajib. Ayah menafkahi anaknya itu kan wajib, terutama kalau anak masih kecil. Nah, apakah kewajiban itu juga bersedekah? Oh iya, segala sesuatu yang diberikan kepada istri dan anaknya, walaupun itu kata-katanya kewajiban memberikan nafkah yang diberikan kepada anak dan istrinya termasuk sedekah. Sampai yang diberikan kepada mulut istrinya, satu suapan oleh suami yang diberikan kepada mulut istrinya itu sedekah. Ada hadis. Maka bernilainya ke surat Al-Baqarah 261 ketika si suami memberikan nafkah kepada istrinya. Di samping dia menjalankan kewajiban, berarti dia sudah memenuhi panggilan Allah, maksudnya dia sudah memenuhi kewajibannya untuk mencarikan nafkah. Maka ketika nafkahnya itu dikasihkan kepada si istrinya tersebut, ya diperhitungkan oleh Allah 1:700. Maka insya Allah suami yang benar-benar paham agama, banyak pahalanya dalam hal sedekah tadi. Nah, yang menjadi masalah itu misalnya karena ini upayanya dia untuk bekerja itu dinilai kurang gitu, atau bagaimana ya? Orang-orang itu mengatakan, itu kalau anak itu pancen memang tidak bertanggung jawab, itu mesti jaga dari orang tuanya. Nah, kalau ada yang kayak gitu-gitu itu tetap aja ya, tetap dinilai sedekah juga ya. Ya, ketika si anak itu dia sudah berkeluarga atau dia belum berkeluarga, sebelum berkeluarga kan namanya laki-laki itu dipacu untuk dia itu bisa mencarikan nafkah atau mencarikan pekerjaan atau buka usaha. Tapi umpamanya begitu dia sudah punya usaha, kemudian dia berkeluarga, begitu berkeluarga, namanya umpamanya wira swasta kan beda dengan kerja di tempat yang lain, ataupun mungkin dia di PHK dan lain sebagainya. Maka selama dia belum mendapatkan penghasilan, boleh orang tua membantu. Dan siapapun, bahkan orang-orang yang tetangganya juga melihat itu termasuk kategori miskin mungkin atau fakir. Jadi orang-orang yang beriman berhak memberikan kepada dia. Kan tetapi di samping dia apalagi masih usianya mampu untuk kerja gitu, mampu untuk buka usaha. Ya, sebagai orang tua kita harus memberikan motivasi bagaimana caranya supaya dia
memiliki nafkah yang bisa diberikan kepada anak istrinya gitu. Tetap kita motivasi terus dia, beri pemahaman. Insya Allah kalau dia niatnya karena Allah, si anak tersebut dan dia itu paham, pasti Allah lah yang mengatur rezeki. Jadi satu, tidak menggantungkan kepada orang tua lagi, dan insya Allah Allah akan memberikan rezeki. Cuman kan ketika memberikan rezeki kan dia harus sabar dan diiringi dengan masalah ibadah. Karena ada hadis mengatakan rezeki itu terhalang oleh dosanya gitu. Jadi ketika orang itu membuat dosa, maka rezeki akan terhalang. Boleh jadi dosa si orang tersebut mungkin durhaka kepada orang tua, mungkin durhaka kepada Allah. Durhaka kepada orang tua mungkin dia menyakiti hati orang tua, menyinggung orang tua. Kemudian durhaka kepada Allah mungkin dia meninggalkan sholat, tidak memprioritaskan ibadah kepada Allah. Nah dari situ aja ada hadis kan bahwa rezeki seseorang itu akan terhalang disebabkan dosa. Jadi seperti itu. Baik. Ya, paham. Terakhir mungkin Dr. Sinta, monitor 57. Ya, siap. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sedekahnya orang yang kekurangan harta, dan mulailah memberi sedekah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Sinta gimana? Yang orang yang dalam kesempitan tetapi masih bisa bersedekah kepada tanggungannya, misalnya anaknya, orang tuanya, walaupun dia dalam kekurangan. Ya, itulah sedekah yang nilainya utama. Dalam keadaan posisi kita sempit, tapi kita masih mengutamakan bersedekah. Maka nilai di sisi Allah itu, kalau jadi gini kan, menurut akal aja setelah kita paham ilmunya ini, ya kalau umpamanya sudah kita sempit, tidak punya pahala kalau kita bersedekah. Tapi ketika kita cerdas didampingi dengan ilmu, sudah saya sempit, kita bersedekah. Ya di dunia kita mendapatkan sengsara seperti kesempitan itu, tapi di akhirat dilapangkan oleh Allah. Tapi di dalam masalah sedekah ini, di dalam Muslim dijelaskan Allah akan membalas ya dunia ya akhirat. Boleh jadi itu merupakan pintu yang dibuka oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah. Insya Allah itu. Seperti itu dong. Maka kenapa ditekankan orang yang dalam keadaan sempit gitu, supaya dia mendapatkan pahala di sisi Allah dan Allah akan membalas kepada dia dunia dan akhiratnya. Nah, jadi tidak terpaksa dalam kesempitan itu mengeluarkan sedekahnya itu tidak terpaksa, tetap karena Allah. Maka insya Allah dengan adanya penuh kerelaan, penuh keikhlasan, Allah akan melihat. Dari itu insya Allah Allah akan memberikan balasan dunia dan akhirat. Itu yakin hadisnya, yakin Quran. Cuman keyakinan itulah yang harus kita pelihara. Ya itu begitu dok. Bagaimana dokter Dia? Ustazah, terima kasih. Kita cukupkan. Jelas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang akan membawa kita bahagia dunia dan akhirat kita. Amin. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala dari Allah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah.